Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Iskandar Zulkarnain dengan NIM 250507670. Kali ini saya akan menjelaskan etika berbahasa di ruang digital. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap hari kita berkomunikasi melalui media sosial, aplikasi pesan, forum diskusi, maupun berbagai platform digital lainnya. Namun, kemudahan berkomunikasi ini seringkali membuat sebagian orang lupa akan pentingnya etika berbahasa. Padahal, kata-kata yang kita tulis di internet dapat memberikan dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita perlu memahami etika berbahasa di ruang digital agar tercipta lingkungan komunikasi yang sehat, aman, dan saling menghargai. Etika berbahasa di ruang digital adalah tata cara menggunakan bahasa yang sopan santun, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain saat berkomunikasi melalui media digital. Etika ini tidak hanya mengatur apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan serta dampaknya terhadap orang lain. Etika berbahasa juga sangat penting di ruang digital karena ada beberapa alasan mengapa etika berbahasa sangat penting di ruang digital. Yang pertama ialah menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan digital yang nyaman dan aman. Yang keempat, menjaga reputasi diri karena setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital. Etika berbahasa juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Saat berkomunikasi di media sosial atau grup chat, gunakanlah kata-kata yang santun dan mudah dipahami. Hindarilah penggunaan kata kasar, hinaan, atau ujaran kebencian. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jika tidak setuju dengan suatu pendapat, sampaikanlah kritik secara santun tanpa menyerang pribadi seseorang. Yang ketiga, memeriksa kebenaran informasi. Sebelum kita memberikan informasi kepada orang lain, pastikan sumbernya terpercaya. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Dan yang keempat adalah menjaga privasi. Jangan menyebarkan data pribadi, foto, atau percakapan seseorang tanpa izin. Menghormati privasi merupakan bagian penting dari etika digital. Dan yang kelima ialah berpikir sebelum mengunggah. Sebelum mengirim komentar atau membuat unggahan, tanyakanlah kepada diri kita sendiri. Apakah informasi ini bermanfaat, benar, tidak, dan tidak merugikan orang lain? Dan ada beberapa contoh perilaku yang baik di ruang digital, yaitu mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan bantuan, menggunakan bahasa yang santun saat berkomentar, memberikan kritik yang membangun, dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah melaporkan konten yang mengandung perundungan atau ujaran kebencian. Dan ada beberapa contoh perilaku yang tidak baik, yaitu menyebarkan hoax, melakukan cyberbullying atau perundungan daring, menggunakan kata kasar dan provokatif, menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dan menulis komentar yang mengandung diskriminasi atau kebencian. Dan mungkin sebagai pengguna internet yang bijak, kita harus memahami bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan bahasa yang sopan, menghargai sesama, serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dengan menerapkan etika berbahasa di ruang digital, kita dapat menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, nyaman, dan manfaat bagi semua. Baik, mungkin itu aja dari saya. Sekian, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.